Silakan duduk. Bapak Ibu, saya mengucap syukur kepada Tuhan dan kita semua patut bersyukur. Karena dari hari ke hari, tahun lepas tahun ya, bahkan tahun ini tinggal kurang lebih ya 2 bulan lagi kita akan memasuki tahun 2025. Jadi kalau kita melihat ini semua ada, itu karena kasih-Nya yang diberikan kepada kita, jaminannya yang dinyatakan setiap hari, sehingga dalam keadaan apapun Tuhan tidak meninggalkan kita. Karena itu pada hari ini saya rindu membagikan firman Tuhan yang saya ambil dari Pengkhotbah. Mari kita buka Alkitab kita. Kita mau baca dari Pengkhotbah pasal ke-10 ayat pertama. Dalam hitungan 2 dan 3 kita membacanya bersama. Bagi saudara yang sudah mendapatkannya, mari kita sama-sama baca firman supaya ketika kita membaca, telinga kita mendengar dan iman kita menjadi kuat. Ada amin. 2, 3. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Saya akan baca ulang. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Dari pembacaan ini Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, di mana kitab ini ditulis oleh Salomo ketika usianya sudah menjadi tua. Menjadi tua itu sudah pasti dalam hidup setiap manusia ini. Tetapi masa tua yang berakhir dengan kesedihan itu sangat tragis. Perhatikan ini, masa tua yang berakhir dengan kesedihan itu sangat tragis. Mengapa? Karena kalau kita lihat di 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 10 sampai 14. Ketika itu, pada masa itu, di mana Salomo pada masa muda diangkat sebagai seorang raja. Dan dia dianugerahi oleh Tuhan suatu hikmat yang luar biasa. Sampai-sampai dikatakan oleh firman Tuhan, Ratu Seba ini datang ke istana. Ingin melihat, ingin menyaksikan sendiri apa yang sedang terjadi di kepemimpinannya Salomo ini. Dia tidak hanya mau mendengar kata orang bahwa hikmat itu luar biasa. Tetapi dia sendiri datang ingin melihat, ingin tahu, ingin merasakan apakah benar hikmat yang Allah berikan kepada Salomo ini adalah hikmat yang luar biasa. Dan itu diaminkan oleh Ratu Seba ini. Saudaraku. Tetapi di pasal 11 dari 1 Raja-Raja disayangkan akhir dari kehidupan Salomo, saudara kandas. Kandas seperti sebuah pesawat terbang yang gagal landing. Seperti pesawat terbang yang
Tidakkah di masa mudanya luar biasa hikmat yang Tuhan berikan kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu ada pepatah yang berkata, nila setitik rusak susu sebelanga. Nila setitik rusak susu sebelanga. Apa artinya ini saudaraku? Dan kalau kita lihat di pengkhotbah, di sini Salomo sedang menjelaskan titik kesalahan. Sebuah ungkapan penting yang menggambarkan sebuah kehidupan yang kandas dan gagal. Mengapa dia memakai bangkai lalat ya? Dia menyatakan bangkai lalat itu sebagai petunjuk sebuah kesalahan. Supaya kita belajar dalam hidup ini. Ada amin saudaraku. Kalau kita tidak menyadari dengan benar. Kalau kita tidak mau belajar dari kesalahan. Dari masa lalu dan yang sekarang ini. Maka itu akan menyeret hidup kita ke tempat yang berdebu. Tuhan, minyak di dalam pribadi pelayan Tuhan itu akan ada kegerakan Roh Allah yang bekerja di dalamnya. Tetapi di dalam kehati-hatian kita, dalam kesungguhan kita, tetap kita diingatkan oleh Tuhan. Ada amin saudara? Kita enggak boleh lengah. Kita enggak boleh lalai. Kita tidak boleh kebal terhadap dosa. Tapi kita tetap harus mawas diri. Berjaga-jaga. Kenapa? Karena setan itu ya bekerja itu dia mau pertama-tama hati kita. Karena setan tahu hati kita ini berguna di hadapan Tuhan. Ada amin saudara? Kalau kita menyembah Tuhan, hati kita nyimpan kesalahan. Apa kita berkenan kepada Tuhan? Kalau kita melayani Tuhan, hati kita punya kepahitan. Apa Tuhan suka dengan kita? Karena itu Tuhan berkenan kepada hati kita. Bagaimana kita datang kepada Tuhan. Bagaimana kita menyembah Tuhan. Bukan karena kita rajin ke gereja. Seminggu penuh ada di rumah Tuhan. Tapi ketika hati kita disakiti, kita tidak bisa mengampuni orang yang menyakiti kita. Dan itu bertolak belakang saudara dengan firman Tuhan. Kalau seorang anak tidak hormat kepada orang tuanya, lalu dia rajin di gereja, apakah itu berkenan dengan kebenaran? Tidak saudara. Kalau suami istri hidupnya selalu ada pertentangan. Bagaimana Tuhan bisa melihat hati yang menyenangkan dia? Karena itu yang membuat jatuh kita adalah hati kita sendiri. Kalau setan bisa kuasai hati, maka hidup kita bisa melenceng. Kalau hidup kita ini sudah melenceng saudara ya. Kalau hati dikuasai oleh dia, ya kan, hidup bisa melenceng. Hidup bisa jatuh di dalam dosa. Lama, cepat, ya, lambat launkah itu akan nampak dari perilaku hidup, dari tindakan, nggak bisa disembunyiin saudaraku. Walaupun kata firman Tuhan, hati di dalam Yeremia, hati manusia yang tidak ada di dalam kebenaran itu licik
dari segala sesuatunya. Saya bisa dustain Bapak Gembala. Saya pura-pura menjadi istri yang baik. Tapi Roh Kudus tidak bisa didustai. Ada amin saudaraku. Dan memang kata firman Tuhan, hati sesama, hati manusia yang mana yang bisa tahu hati sesamanya. Kecuali Roh itu yang menyelidiki hati. Jadi kalau pengurapan itu, minyak pengurapan itu ada pada orang yang diurapi Tuhan, maka dia akan tahu. Karena bukan kuat gagahnya, tetapi Roh itu sendiri, pengurapan itu sendiri yang akan membukakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita manusia. Sebab itu jangan anggap enteng saudaraku. Apa yang Tuhan sudah nyatakan buat hidup kita. Saya percaya semua pelayan-pelayan Tuhan di sini diurapi oleh Tuhan. Bahkan lebih lagi mau diurapi oleh Tuhan. Yang membuat kita dihormati orang. Saudara, dihormati itu bukan, kalau saya bilang itu bukan setiap ketemu anggut kepala, ya kan. Kata hormat itu bukan itu, tapi yang sebenarnya ada rasa segan. Orang kepada kita segan, bukan karena kita ini siapa, bukan karena kita orang yang hebat, bukan karena kita punya kekayaan yang melebihi dari apapun. Atau kita punya pangkat kedudukan dan seterusnya dan sebagainya. Tapi orang menghormati kita itu karena segan. Karena Roh Allah, karena urapan yang ada pada saya dan saudara. Ada amin. Nah, urapan ini harus dijaga. Dijaga dengan baik. Jangan kita mau dipermainkan oleh setan. Karena kerjanya setan itu licik. Kadang-kadang kalau kita nggak peka, kita nggak tahu loh. Itu pekerjaan Tuhan apa pekerjaan setan? Hanya orang yang diurapi Tuhan. Di dalam hidup dalam kepekaan. Maka dia akan tahu yang baik dan tidak baik. Ada amin saudaraku. Dan kita perhatikan di sini. Yang membuat kita dihormati itu adalah karena pengurapan Tuhan. Jadi kalau kita sudah diurapi Tuhan, saudaraku. Kalau tadi Tuhan perintahkan ya toh Musa untuk membuat minyak urapan. Untuk mengurapi pelayan-pelayan Tuhan. Dikuduskan. Nah itu sesuai dengan ketetapan ukuran yang Tuhan sudah berikan kepada hambanya. Kepada kita lewat pekerjaan Roh Kudus. Di dalam pengurapan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap saya dan saudara. Jadi kalau kita sudah diurapi. Kalau Tuhan tidak suruh kita ngomong. Jangan ngomong. Ada amin saudara. Kalau Tuhan tidak perintahkan kita bicara, jangan asal bicara. Perhatikan poin ini. Karena kalau tidak, maka yang tercampur di dalam pengurapan itu daging kita. Karena itu kita mesti punya kepekaan. Yang tidak diukur oleh manusia kita. Tetapi itu menurut ukuran dan ketetapan Tuhan. Tapi kalau Tuhan suruh kita bicara. Bicara. Jadi menjaga hidup ini penting saudaraku. Supaya Tuhan
citra Tuhan dalam hidup kita itu dimuliakan. Citra Tuhan dalam hidup kita itu nyata. Saudara, sebulan hari ini tepatnya saya sembuh dari operasi. Masih beberapa minggu kemarin saya merasakan bekas-bekasnya ya. Biru-birunya itu, memarnya itu di perut ini, di bekas operasi itu masih kelihatan. Tapi tadi pagi saya lihat mulai tidak ada. Jadi saya percaya doa-doa saudara ya, kehadiran saudara ya, yang sudah mensupport saya pada saat saya di rumah sakit, di rumah, dan doanya terutama saya ucap terima kasih. Karena hanya dengan doa hari ini saya boleh berdiri di tengah-tengah saudara. Saudaraku, namun dalam kehati-hatian itu ya kita perlu berjaga-jaga. Tadi saya sedikit catat, sampai akhir kunyatakan bahwa Yesus hanya Engkau andalanku. Kalau kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini saudaraku. Kalau hati kita murni, ibadah kita murni buat Tuhan. Tidak ada embel-embelnya kita melayani. Tidak ada embel-embelnya saudaraku. Ketika kita mempersembahkan hidup kita ini menjadi korban yang hidup yang berkenan kepada Allah. Sebab dengan kemurnian hati maka Tuhan menyatakan terus pengurapan itu dalam hidup kita. Di mana saja, kapan saja, bukan Coca-Cola, tetapi Roh Allah yang besar, yang dahsyat, yang mengurapi kita, memakai kita menjadi hamba-hambanya yang luar biasa. Karena itu pada hari ini saudaraku, jangan biarkan ya rencana Allah, tantanan Tuhan dalam hidup kita ini dikoyak, dirusak. Kelihatannya itu sepele saja kan. Kalau kita lihat tadi hanya lalat yang jatuh di minyak, minyaknya jadi rusak. Sepele, kelihatannya kecil. Tapi yang kecil itu bisa berkembang menjadi besar, menjadi rusak, menjadi bau busuk, tidak menjadi berkat. Hidup kita ini harus dijaga. Hati kita yang terutama adalah sumber dari segala sesuatu. Bagaimana hati kita ini bisa melayani Tuhan dengan sungguh. Kalau kita sudah tercemar. Hati ini tercemar. Oleh apa? Oleh perilaku hidup. Oleh kata-kata yang tidak membangun. Saudara, saya ingatkan kepada kita semua, terutama kita ibu-ibu atau bapak-bapak atau anak muda, biarlah kita semua jaga hidup kita, jaga mulut kita, jaga perkataan kita. Saudara, terkadang orang bisa lemah karena mendengar, padahal yang disampaikan, yang didengar itu belum tentu benar, tetapi karena hati kita ini sudah terbuka buat hal-hal yang buruk, maka pikiran kita bekerja, pertimbangan jalan. Masa sih seperti itu? Ya kan? Terus kita berpikir, akhirnya kita cari tahu, kita mau tahu yang bukan kita perlu tahu. Dari perkataan bisa merusak hati. Dari omongan yang tidak membangun bisa merusak persekutuan kita dengan Tuhan. Merusak pelayanan kita, merusak kesatuan kita. Dan akhirnya hatinya menjadi lemah. Kalau sudah lemah, suasana bisa dibangun tidak saudara? Saya mau tanya, suasana di gereja bisa dibangun tidak?
tidak bisa dibangun. Tapi kalau hati kita murni, saudara, kalau hati murni itu ya, orang mau lakukan buruk sama kita, saya nggak mau peduli, saudara. Setiap orang punya penilaian, betul? Setiap pribadi punya penilaian masing-masing. Tetapi kalau kita berjalan terus di dalam kebenaran Tuhan, kita melakukan saja, lakukan aja firman Tuhan. Lakukan saja yang benar. Jadi orang mau ngomongin apa, nggak masuk. Tapi coba, kalau hati kita ini nggak beres, saudaraku. Yang tadinya ini kita nggak mau tahu dengan urusan orang, kita mau tahu urusan orang. Hati kita jadi rusak. Yang tadinya kita nggak pernah ya, mau ngomong, sembarang ngomong. Tapi akhirnya kita berkecimpung di sana. Kita kena, hati kita rusak, iman kita lemah. Kalau sudah iman lemah, kadang-kadang gereja jadi sasaran. Kenapa? Tidak mau ketemu. Kenapa tidak mau ketemu? Lemah. Jangan biarkan pengurapan itu dirusak oleh bangkai dosa. Ada amin, saudaraku. Tetapi izinkan Tuhan di dalam roh dan kebenaran, di dalam urapan kuasa roh Allah yang maha dahsyat itu, yang terus akan kita izinkan bekerja dengan hikmat-hikmat yang luar biasa, yang akan menyatakan kebenaran, menyatakan kesalahan. Dan di pihak Tuhan kita lihat, saudara, kalau Tuhan yang menjamah hati kita, kalau Tuhan yang menjamah hati manusia, yang jahat jadi baik, yang rusak bisa dibetulkan. Karena tujuannya adalah keselamatan. Dia tidak mau seorang pun dari kita ini binasa. Tapi iblis mau kita berada di pihak dia. Hati yang rusak. Karena dia tahu hati itu punya peran penting untuk Tuhan. Karena itu kalau bisa dia jatuhkan, hancurkan. Sampai benar-benar kita hancur. Dan siapa yang mau peduli hidup kita? Manusia yang kita harapkan bisa menolong kita? Tidak, saudaraku. Tidak ada manusia seorang pun di dunia ini yang kita bisa harapkan bisa menolong kita. Saya sebagai hamba Tuhan, saudaraku, harapan saya kepada Tuhan. Saya belajar dari sejak perintisan di Surabaya ini. Dari saya belum bertemu saudara-saudara yang jumlahnya sekarang kalau saya lihat luar biasa. Dibanding pada waktu itu saya masuk di sini 5 orang. Saya suami, istri, teman saya 3. Kami semua satu angkatan. Tapi satu-satu meninggalkan kami. Meninggalkan Surabaya. Karena mereka takut. Pada waktu itu takut kalau tidak makan mungkin. Takut, saudaraku. Tetapi kami bertekad suami istri. Tidak ada yang bisa menolong kita. Harap manusia akan gagal. Harap manusia kita bisa kecewa. Saudara, sampai hari ini pun saya mengalami dengan Tuhan. Mengalami dengan Tuhan. Bukan sekedar kata-kata, saudaraku. Tetapi itulah yang kami alami. Dalam masa sulit kami tidak pernah mengeluh. Beberapa jemaat pada waktu itu sudah dimenangkan. Tapi dari diri ini tidak pernah datang mengeluh ke rumah-rumah. Apalagi meminta. Karena prinsip dalam hidup ini, apa yang kita bicarakan, apa yang kita mau katakan, Tuhan itu dahsyat. Kalau saya mengeluh, kalau saya meminta. Karena itu hati-hati, saudaraku ya. Sebagai anak-anak Tuhan di sini. Jadi kalau ada orang yang mengeluh, arahkan dia kepada Tuhan. Supaya firman yang dahsyat ini
itu terjadi dialami secara pribadi dalam kekristenan. Bagaimana kekristenan ini boleh mengalami Kristus? Mengalami Kristus, bersaksi tentang Kristus. Kalau hidupnya ini seperti orang, aduh, gak ada gairah, ya. Seperti minta dibelas kasih, aduh pantang saudara buat saya itu. Pantang. Karena Kristus yang kita beritakan adalah Kristus yang luar biasa. Kristus yang hidup, yang kaya, yang punya semua ini. Jadi kalau dia yang kita sembah, dia yang kita layani, dia yang kaya, dia yang luar biasa. Masa kita dibiarkan? Masa kita ditinggalkan? Berpikir secara logisnya kan masa kita anak dia Bapa yang punya semuanya, yang punya segalanya. Lalu kita anaknya ini minta-minta. Lalu kita hambanya ini minta-minta. Kita mengeluh sini sana. Kita minta belas kasih manusia. Lalu apa? Firman yang dahsyat, hikmat yang luar biasa itu, urapan yang dahsyat itu saudara. Bisa dilihat, bisa nyata. Kalau keadaan kita sendiri menunjukkan kehidupan yang tidak bisa menjadi berkat. Sia-sia. Maka sia-sia. Tetapi hidup ini bukan untuk yang sia-sia. Hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Raja di atas segala raja. Karena itu di sini saudaraku, penting kita menjaga hati kita. Seperti Amsal tadi katakan. Amsal Soleman katakan, jaga, peliharakanlah hatimu, kata Tuhan. Bahkan di Yeremia, saudara, pasal 17 ayat 9, ya toh, siapa yang tahu hati manusia. Tetapi di ayat 10, aku Tuhan yang menyelidiki hati dan batin. Pagi hari ini saudara, Tuhan ada di sini. Dia sedang melihat saudara. Dia sedang melihat saya. Dia memperhatikan kita semua. Ada di antara kita yang susah, dia datang menghibur kita. Di antara kita yang punya beban, dia datang beri kelegaan kepada kita. Yang dalam kekurangan, dia datang mencukupi kita. Yang dalam kesakitan, dia datang menjamah dan menyembuhkan kita. Tidakkah Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Karena itu peliharakan hidup kita. Jaga hati kita dengan baik. Jaga pengurapan Tuhan. Jangan ada lalat dosa yang masuk, yang mencemari kekudusan, kesucian Allah dalam setiap kehidupan ini. Maka berkat Tuhan akan nyata dari dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati.